sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nomor urut 6 dari kelompok 4108 dengan NIM A11-2021-1338. Nama saya Isabella Ramadhani. Saya berasal dari Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Denny Cahyo Widiatmoko, bisa dipanggil Denny. Nomor urut saya 2, NIM saya A11-2019-12295. Saya dari kelompok A114107. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Devi Prastioningrum, nomor urut 32 dari kelompok 4107 dengan NIM A11-2021-13378. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Zaki dari kelompok 4107, nomor urut 25 dengan NIM A11-2021-13370. Hai semua, perkenalkan saya berasal dari kelompok A11-4107. Nomor urut saya adalah 17, NIM saya adalah A11-2021-13361. Nama lengkap saya adalah Maris Matius Suryanugraha. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, saya Reza Nasrul Syada dengan nomor urut 18 dari kelompok 4108. NIM saya A11-2021-13398. Perkenalkan, nama saya Vicky Lufiandi Rismawan. NIM saya A11-2021-13392 dari kelompok 4108 dengan nomor urut 12. Halo semuanya, saya mewakili seluruh tim mengucapkan selamat datang di video mereview Linux Ubuntu kami. Dalam video ini, kami membahas segala hal terkait Ubuntu, mulai dari menginstal operating sistemnya hingga mereview aplikasinya. Kami sadar video kami tidaklah sempurna, namun kami ingin memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan kepada kalian sebanyak-banyaknya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, selamat menyaksikan videonya. Sebelum memasuki pembahasan, terdapat disclaimer untuk video ini, yaitu Ubuntu milik kami minimum download. Versi milik kami adalah versi stabil, bukan versi yang terbaru. Dan Ubuntu kami menggunakan virtual machine. Dalam mendownload installer, diperlukan beberapa spesifikasi yang mumpuni, antara lain 2 GHz dual core prosesor atau lebih, lalu 4 GB memori system, 25 GB memori hard disk, dan tentunya akses internet. Ubuntu sendiri menyediakan 4 versi, yaitu Ubuntu Desktop, Ubuntu Server, Ubuntu for IoT, dan Ubuntu Cloud. Saya hanya akan menjelaskan tentang Ubuntu Desktop dan Ubuntu Server. Pertama, Ubuntu Desktop adalah lingkungan GUI open source yang mengandalkan baris perintahnya yang dikenal sebagai terminal. Ubuntu Desktop sendiri terbagi menjadi dua, yaitu versi 20.04 LTS yang akan kita gunakan nanti dan versi 21.04 yang kurang stabil. Kedua, Ubuntu Server. Ubuntu Server menyediakan seluruh sistem operasi untuk digunakan. Ia bekerja dengan antarmuka baris perintah CLI daripada dengan GUI. For your information, Ubuntu Desktop dan Server menggunakan repositori aplikasi yang sama. Untuk mendownload OS Ubuntu, langsung saja kita buka browser, ketikkan ubuntu.com/desktop. Ketika sudah mencapai lamannya, klik di tab download. Lalu langsung saja kita download Ubuntu Desktop versi 20.04 LTS. Tunggu sebentar, maka akan muncul notifikasi download. Sekarang kami lakukan instalasi Ubuntu 20.04 LTS. Instalasi ini kami lakukan pada virtual machine. Sebenarnya, melakukan instalasi Ubuntu melalui virtual machine ataupun pada laptop atau PC secara langsung, langkah yang dilakukan tidak beda terlalu jauh. Setelah file ISO terbaca oleh komputer, kita bisa langsung melakukan instalasi ataupun mencoba Ubuntu tanpa menginstal langsung pada komputer.
Ini adalah halaman awal sebelum instalasi. Di sini kami akan memilih install Ubuntu secara langsung. Ini adalah halaman keyboard layout. Kami akan menggunakan layout Inggris US, lalu klik continue. Di sini kami memilih minimal installation dan uncheck download updates untuk mempercepat durasi instalasi. Lalu klik continue. Pada halaman ini, kita bisa mengatur partisi harddisk kita yang akan diinstal Ubuntu. Karena di sini tidak melakukan partisi, maka langsung klik install now, lalu klik continue. Di sini untuk time zone, kami pilih Jakarta, lalu klik continue. Sekarang kita akan membuat user account untuk Ubuntu kita. Masukkan nama dan password sesuai keinginan. Lalu klik continue. Sekarang Ubuntu sedang melakukan instalasi pada komputer kita. Durasi yang dibutuhkan selama instalasi ini kurang lebih 20 menit. Setelah instalasi selesai, Ubuntu akan meminta kita untuk restart, lalu klik Restart Now. Lalu cabut ISO installer pada Ubuntu, lalu klik Enter. Sekarang kita sudah berada pada login screen Ubuntu. Masukkan password yang sudah kita atur pada instalasi tadi untuk masuk ke dalam desktop Ubuntu. Pada pilihan online account, kita skip saja. Lalu pada settingan semua ini, kita biarkan default sesuai dengan yang Ubuntu minta. Lalu klik Done. Dan instalasi Ubuntu selesai. Total durasi setting dan instalasi Ubuntu kurang lebih 30 menit. Oke, saat masuk ke bagian preview. Di sini kita akan mencoba buka file explorer yang default bawaan Ubuntu. Kita ambilkan beberapa folder dari folder home seperti dokumen dan lain sebagainya. Kemudian kita akan coba ke other locations dan masuk ke folder komputer. Nah, folder komputer ini isinya folder sistem dari Linux. Oke. Selanjutnya kita akan mereview bagian settings. Kita buka settings. Nah, pertama tampilan yang akan dihadirkan adalah network, sistem network. Di sini kita bisa mengecek detail dari identitas jaringan kita seperti IP dan lain sebagainya. Kemudian kita coba masuk ke menu appearance. Oke, notification, search. Di dalamnya ada berbagai sub menu lagi. Kemudian kita masuk ke menu display, bisa mengatur resolusi dari Ubuntu kita sesuai kita inginkan. Tampilkan beberapa pilihan orientasi resolusi. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian about. Nah, di about ini kita bisa melihat spek dari sistem Ubuntu kita seperti PC, seperti prosesor, graphic card, disk capacity, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Yang kita akan review selanjutnya adalah browser. Di sini kita menggunakan browser bawaan Ubuntu, yaitu Mozilla Firefox. Nah, di dalam Firefox ini kita akan mencoba untuk mengunduh package Google Chrome. Oke, bagi package yang sesuai yaitu .deb ekstensinya. Setelah selesai, kita akan setelah sembari menunggu kita akan mencoba masuk ke sistem monitor. Oke, sistem monitor ini mirip dengan
Task Manager. Di sini kita bisa melihat proses yang berjalan di belakang layar. Yang selain itu kita juga bisa melihat usage CPU, memory dan swap, kemudian juga bisa melihat network history. Ini seperti memori yang ditampilkan yang digunakan, kemudian network kita yang berjalan, dan file system ini seperti storage kita. Oke. Setelah itu kita coba ke terminal. Terminal ini aplikasi penting yang akan banyak kita gunakan ketika bermain dengan Ubuntu nantinya. Setelah selesai menjalankan sudah update, kita akan mencoba install Google Chrome tadi dengan komen dpkg-i, kemudian nama package yang kita download tadi. Setelah kita tunggu prosesnya selesai, oke. Google Chrome akan langsung dapat diakses melalui shortcut. Namun bisa juga Google Chrome dijalankan menggunakan komen Google Chrome melalui terminal. Nah, ini sama saja. Google Chrome sudah selesai. Kemudian kita ambil free dash itu untuk mengecek storage kita tersisa berapa. Kemudian hotop mirip dengan sistem monitor tadi, cuma melalui terminal. Kita akan menjalankan ifconfig juga untuk mengecek IP address kita. Setelah selesai, kita akan mencoba exit dari terminal. Kemudian kita akan mereview software updater. Bisa dibilang software updater ini untuk gunanya adalah mengupdate package-package dari Ubuntu kita ke versi terbaru. Nah, ini prosesnya. Nah, karena ini sudah versi terbaru, kita tidak perlu update lagi. Nah, update-nya bisa kita atur jadwalnya, misalkan daily atau weekly. Kemudian kita akan mencoba mereview aplikasi Ubuntu software. Aplikasi Ubuntu software ini bisa dibilang mirip dengan kalau di Android itu Play Store atau App Store kalau di iPhone. Nah, ini kita bisa mendownload berbagai aplikasi sesuai dengan kategori masing-masing. Misalkan ini Art and Design, kemudian Music and Audio, itu kita juga ada Spotify. Oke. Nah, di sini ini aplikasi yang sudah terinstall di Ubuntu kita. Langkah selanjutnya kita akan mencoba mereview dokumen view. Ini sebagai bisa bilang viewer dokumen, file dokumen seperti PDF. Nah, ini kita coba buka file absensi dari kelompok 4107. Nah, kita juga akan mencoba membuka 4108 juga. Nah, seperti yang ditampilkan di sini. Kemudian kita juga bisa melihat properti dari file yang kita tampilkan, juga fonts yang digunakan. Selanjutnya kita akan mencoba mereview disk. Nah, disk ini di sini kita bisa mereview disk dari yang melihat disk yang kita gunakan, storage berapa yang digunakan. Ini juga bisa kita unmount partisi yang digunakan di sini juga. Oke. Kita bisa melihat partisi sistem dan extended itu. Oke. Setelah itu kita juga bisa masuk ke text editor. Nah, di text editor ini bisa dibilang seperti Notepad kalau di Windows, kurang lebih sama sih. Ini saya mencoba menulis HTML. Oke. Hello world, di save. Nah, ini juga bisa di save formatnya seperti yang kita inginkan. Nah, ini filenya. Oke, bisa berarti. Sekarang kita coba download Spotify melalui Google. Pilih download, kemudian kita copy semua komennya. Kemudian buka terminal, lalu paste komen untuk menambahkan repositori Spotify-nya. Namun, agar repositori bisa ditambahkan dan package bisa kita install, kita harus mengunduh komen CURL atau curl terlebih dahulu. Curl dapat diunduh dengan cara menjalankan komen snap install curl. Setelah selesai, kita bisa pastikan komen yang tadi kita copy dari web Spotify. Tunggu hingga selesai dan Spotify sudah terinstall.
Kemudian kita coba kalkulator. Dalam kalkulator ini, kita dapat bekerja dengan 5 mode, yaitu mode dasar, mode ilmiah, mode keuangan, mode pemrograman, dan mode keyboard. Ubuntu sendiri memiliki kelebihan. Yang tersedia pada Ubuntu kurang lebih adalah device yang gratis, privasi dan keamanan yang terjaga, serta resiko terhadap virus sangatlah rendah. Bekerja dengan partisi hard drive, mudah digunakan, dan memiliki aksesibilitas yang tinggi. Namun kekurangan yang ada pada Ubuntu adalah tampilan menuntut adaptasi, aplikasi relatif lebih sedikit apabila dibandingkan dengan sistem operasi lain, dan juga kurang cocok untuk digunakan bermain games. Jadi, kesimpulan kami tentang Ubuntu adalah sebuah sistem operasi dan distribusi Linux yang berbasis Debian. Sistem operasi ini telah menyediakan 4 versi, yaitu Ubuntu Desktop, Ubuntu Server, Ubuntu for IoT, dan Ubuntu Cloud. Sistem operasi ini sangat populer sekali karena unduhannya yang gratis, open source, kebal terhadap virus, dan mudah digunakan. Namun, sistem operasi ini kurang cocok untuk digunakan bermain games. Dari segi tampilannya juga menuntut adaptasi, dan aplikasinya pun relatif sedikit dibandingkan dengan operating system lain. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami mengenai review Ubuntu OS. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat menjadi wawasan yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.